Shalom dan selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Mari kita persiapkan diri pribadi kita masing-masing untuk menyambut lawatan Tuhan melalui program Renungan Harian Toraja dan Doa Malam edisi Jumat 18 Maret 2022. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan untuk melayakkan diri kita sehingga kita boleh layak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di malam hari ini kami bersyukur kepadamu karena Tuhan masih memampukan kami untuk ada hingga saat ini, terlebih terkhusus untuk bersama beribadah bersekutu dalam renungan harian Toraja dan doa malam saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, semuanya itu akan kami landasi dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh itu Tuhan, Engkau layakkan kami, Engkau ampunkan salah dan dosa kami ya Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirman ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari kita buka bacaan Alkitab kita dari Kitab Perjanjian Baru, dari Kitab Wahyu, pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Wahyu pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Lembaga Alkitab memberi judul kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima
dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaatnya. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih dalam Tuhan, setelah kita membaca firman Tuhan di bawah judul kepada jemaat di Sardis, di mana diberi judul seperti mayat berjalan. Membaca judul ini, mungkin kita akan langsung berargumen atau merespon dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Seperti, memangnya ada mayat yang bisa berjalan? Tentunya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, judul ini hanyalah sebuah pengandaian atau pengkisahan tentang suatu keadaan. Seperti ada ungkapan yang muncul dalam pembacaan kita pada saat ini, dalam ayat yang satu, pada ayatnya yang pertama dikatakan, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Sekali lagi, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Di jemaat Sardis mendapat teguran yang sangat keras dari Tuhan, karena sebagian besar dari mereka sudah menyimpang dari kehendak dan ajaran Tuhan. Rupanya rutinitas yang mereka perlihatkan dalam hidup dan pelayanan mereka tidak diikuti dengan ketulusan hati mereka. Di mata manusia, mereka kelihatan melakukan hal yang sangat terpuji dengan aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan-kegiatan pelayanan, dan lain sebagainya. Namun, di mata Tuhan, dasar pelayanan mereka bukanlah karena hati yang mengasihi Tuhan, tetapi orientasi mereka semata-mata hanya untuk mendapatkan fasilitas, materi, sanjungan, dan lain sebagainya. Nah, jemaat yang sampai kasih Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, seperti yang sudah kita baca di dalam ayatnya yang pertama tadi. Karena itu, bertobatlah. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita mengevaluasi sikap hati dan ketulusan kita dalam melayani Tuhan. Jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang diandaikan sebagai orang yang masih hidup, namun sesungguhnya sudah mati secara rohani, seperti mayat berjalan. Ingat, banyak yang merasa sangat sibuk dengan rutinitas pelayanan untuk kemuliaan Tuhan, tapi hatinya sesungguhnya jauh dari Tuhan. Kita melayani dalam kegiatan kerohanian, kita aktif dalam pelayanan dimanapun kita ditempatkan, tapi sesungguhnya
hati kita tertuju semata-mata pada hal-hal yang bersifat duniawi atau lahiriah. Oleh sebab itu, mari selagi masih ada waktu, bertobatlah. Sebab semua yang kita miliki, semua yang kita kerjakan akan diperhadapkan pada pengadilannya. Tuhan akan mengadili sebagai hakim yang adil. Oleh sebab itu, berjaga-jagalah sebab kedatangannya sudah tidak terduga. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saatnya kita masuk dalam doa syukur dan syafaat pada malam hari ini. Kita datang pada Tuhan dengan penuh syukur dan memohon kepadanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena penyertaan-Mu kepada kami hingga dengan saat ini Tuhan, di mana Tuhan masih memperkenankan kami untuk bersekutu bersama pada program Renungan Harian Toraya dan doa malam saat ini Tuhan. Tuhan, terima kasih atas karunia berkat kehidupan yang Tuhan masih perkenankan kepada kami sehingga kami boleh ada hingga saat ini. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang sudah sampai kepada kami untuk terus melakukan pelayanan sedang kehendak Tuhan dengan hati yang tulus, tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi dan kepentingan duniawi semata. Tuhan, tanamkanlah firman dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersyukur dan mendoakan anggota jemaat-Mu yang Engkau perkenankan lagi boleh berulang tahun saat ini Tuhan. Pada tanggal 18 Maret, mereka adalah Sulo Jimmy Marlon, Ibu Marta Darisa, Bapak Jumarten Sampai, Verlita Kristania Duma, Merianti, dan lain-lain yang belum sempat kami ketahui satu persatu Tuhan, namun Tuhan yang lebih tahu untuk semua itu. Terima kasih atas usia yang Tuhan perkenankan lagi saat ini Tuhan di tahun ini. Jadikanlah di masa yang lalu menjadi langkah untuk lebih baik di masa yang akan datang buat saudara-saudara kami yang berulang tahun saat ini ya Tuhan. Juga Tuhan, kami bersyukur atas ulang tahun pernikahan, meskipun saat ini belum kami ketahui dan belum tercatat, namun kami akan percaya Tuhan yang lebih tahu. Oleh sebabnya itu Bapa di surga, berkatilah mereka semua. Tuhan, kami juga membawa dalam tangan pengasihan-Mu akan program kerja Gereja Toraya Jemaat Elim tahun 2022 yang saat ini sedang berlangsung dan berjalan dan sedang dilakukan dan akan dilakukan di masa yang akan datang Tuhan. Engkau berkati sehingga semua itu boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi pelayanan dan persekutuan di hadapan Tuhan, sehingga semua itu boleh menjadi berkat bagi jemaat dan bagi kami semua. Tuhan, Engkau juga berkati segenap majelis-Mu, pendeta-pendeta kami, Ibu Pendeta Yuliati Mengape STMSI, Bapak Pendeta Alexander Pera Palimbung M Teologi, dan Bapak Pendeta Daniel Boro STH. Engkau berkati ketiga pendeta kami ini Tuhan. Engkau berikan kesehatan yang sempurna, yang baik, sehingga mereka boleh menggembalakan kami sesuai dengan firman kehendak Tuhan, sehingga kami boleh menjadi jemaat-jemaat yang boleh menjadi berkat bagi kami dan bagi sama kami. Tuhan, kami juga bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu segala bentuk kepanitiaan atau tim yang saat ini sedang dibentuk atau terbentuk atau yang sedang berjalan.
sehingga semuanya itu dapat berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi pelayanan yang betul-betul datang dari hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, malam ini kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri pribadi kami masing-masing. Namun kami yakin dan percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyertai kami dan melindungi kami di setiap langkah kehidupan kami, terkhusus pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekiranya masih banyak doa yang akan kami sampaikan dan doa syukur yang akan kami sampaikan kepadamu. Namun Tuhanlah yang lebih tahu lebih dulu apa yang ada dalam hati dan pikiran kami yang belum sempat kami ungkapkan satu persatu ya Tuhan. Oleh itu Bapa di surga, Engkau sempurnakan doa kami. Di dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama, Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya dan doa malam kita saat ini, edisi Jumat 18 Maret 2022. Kiranya renungan dan doa malam kita hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kiranya Tuhan menyertai kita dalam kehidupan kita saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Haleluya. Amin.